Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita laksanakan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Bahkan dia sudah berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14 bahwa Injil kerajaan Allah ini akan disampaikan sampai ke ujung dunia berulah tiba kesudahannya. Kesudahan akan terjadi apabila Injil kerajaan Allah ini sudah terjadi, sudah disampaikan. Bukan cuma Injil biasa-biasa, bukan cuma Injil keselamatan. Injil keselamatan baru memanggil orang datang kepada Yesus. Tapi masuk ke dalam, kita akan peroleh Injil yang luar biasa, yang di dalamnya berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak bergoncang. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan apa yang kita butuhkan, yang kita mau makan dan minum dan kebutuhan kita hari-hari, itu akan ditambahkan oleh Tuhan apabila kita mengerti prinsip kerajaan Allah ini. Bahwa kita datang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita datang kepada Yesus yang adalah Raja itu sendiri. Maka ketika sudah datang kepadanya, Raja itu yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Dia bertanggung jawab atas warga kerajaannya. Kerajaan di dunia ini saja ketika warganya itu dibuli oleh musuh atau disia-siakan oleh bangsa yang lain, maka raja yang di bumi ini dia akan berusaha untuk membela warganya. Itu di bumi. Apalagi sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, di mana Yesus menjadi raja itu sendiri, bahkan raja di atas segala raja. Dia sudah duduk di takhta sana dan dia memonitor kehidupan kita. Dia berkarya dalam hidup kita. Dia sudah lakukan penebusan itu. Yang sudah selesai adalah karya penebusannya. Tapi kata Yesus, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Dan dia katakan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat kepada perempuan Samaria itu, dikatakan, makananku ialah mengerjakan pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan, dan dia sudah serahkan kepada anggota tubuhnya, saya dan sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan. Ada pekerjaan Allah yang harus diselesaikan. Dan siapakah yang dia percayakan untuk melaksanakan, untuk menggenapi pekerjaan itu, selain daripada umatnya yang sudah ditebus dengan darah anaknya sendiri. Darah Yesus Kristus, darah yang melayakkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa kita didengar Tuhan. Doa-doa kita didengar Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena engkau hebat, tapi doa-doa kita didengar oleh Dia yang di sorga oleh karena darah anak domba Allah. Itu ditulis oleh penulis kitab Ibrani, darahnya membenarkan kita. Sehingga kita benar di hadapan Tuhan karena kebenaran Allah, karena darah anak domba Allah. Dan ada tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kalau kita melaksanakan tugas ini, kita didukung oleh Raja atas segala raja itu dan segenap pasukannya. Sehingga kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu goncang dalam menghadapi situasi seperti ini. Sebab kita melaksanakan perintah Raja. Kita melaksanakan perintah Raja atas segala raja. Dan kalau kita melaksanakan perintah Raja atas segala raja, Dia yang bertanggung jawab akan kehidupan kita. Dia yang mampu untuk melindungi kita. Dia yang sanggup untuk memenuhi apapun yang menjadi keperluan kita. Sebab Dia sudah janji akan ditambahkan. Dikatakan Yesus, bangsa-bangsa kafir khawatir akan segala sesuatu. Ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi sahabat amigos yang mengenal Allah, kita tidak perlu khawatir. Sebab yang memanggil sahabat amigos adalah Raja atas segala raja. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar ikut ramai menjadi anak Tuhan, menjadi anggota gereja. Bukan sekedar hanya menjadi anggota saja. Tapi yang utama, sudahkah kita menjadi anggota kerajaan sorga, anggota kerajaan Allah. Dan kalau sudah menjadi warga kerajaan Allah, saudara akan dilindungi oleh Raja atas segala raja itu sendiri.
tidak akan takut menghadapi apapun. Sebab yang melindungi sahabat amigos adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang dahsyat dan ajaib, yang sudah berjanji Dia akan kirimkan malaikat-malaikatnya kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Selama kita takut akan Tuhan, maka Tuhan setia dengan janjinya melindungi kita. Cuma masalah terjadi itu dalam kehidupan kita. Masalah terjadi ketika kita ragu-ragu. Masalah terjadi ketika kita kurang yakin. Masalah terjadi ketika tidak percaya, seperti murid-murid Yesus sendiri. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, mereka bingung dan mereka dalam keadaan itu sekarat, kacau. Bahkan ada 2 orang, Kleopas dan temannya, pada waktu itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 diceritakan tentang Kleopas dan temannya. Di sana pada waktu itu mereka kecewa oleh karena mereka sudah tahu Yesus sudah mati, dan kekecewaan mereka pun datang. Iman mereka juga ikut menjadi mati. Mereka merasa berat sekali, sehingga begitu murungnya mereka. Tapi Tuhan yang mengasihi mereka hadir, datang berbicara kepada Kleopas dan temannya dalam Injil Lukas pasal 24. Dia menghampiri mereka. Sahabat amigos ini diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau mengalami kekecewaan, mungkin engkau mengalami pekerjaan yang kemudian berhenti atau di PHK. Engkau mengalami sesuatu yang dahsyat pada saat ini. Tapi jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau sahabat amigos sudah menjadi anggota kerajaan sorga, sudah menjadi warganya, maka sahabat amigos pasti akan ditolong oleh Tuhan. Seperti Kleopas dan temannya, Yesus langsung datang dan akan menjamah mereka. Syukur mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Dan ketika sedang dipecah-pecahkan roti itu, Yesus hilang dari antara mereka. Cukup mereka yakin bahwa Yesus ada di dalam mereka. Sebab roti itu menggambarkan adalah kehidupan Kristus itu sendiri. Ketika roti itu mereka makan dalam Injil Lukas pasal 4, Yesus hilang dari antara mereka. Yesus meneguhkan perjanjian baru seperti itu. Mereka tidak melihat lagi secara fisik, tapi Yesus sudah ada dalam hati mereka. Yesus sudah ada dalam pribadi mereka. Yesus yang hidup, Dia adalah roh adanya, dan Dia sudah masuk ke dalam hati daripada Kleopas dan teman-temannya dan temannya. Dan demikian juga kepada sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah ada Yesus, Raja atas segala raja, yang saudara sudah undang masuk dalam hatimu? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu? Mengapa engkau khawatir? Bukankah Yesus sudah ada dalam dirimu? Bangkitkanlah imanmu, percayalah sungguh-sungguh kepadanya, maka engkau akan diberikan kelegaan. Itu sebabnya tidak sia-sia diberkatan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dalam keadaan yang seperti ini, biarlah pengharapan kita hanya satu. Ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, dia tidak bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Hanya satu pandangannya, dia menengok ke atas. Harapan kita sesatunya adalah menengok ke atas, datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan, marilah menghampiri Tuhan. Justru dengan perkara yang terjadi sekarang ini, kita mau lebih dekat kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupmu. Tadinya ada jalan buntu, engkau dapat jalan yang baru. Mengapa? Yesus adalah jalan itu sendiri. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah Yusuf dipulihkan, dikatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik dalam hidupnya. Demikian dalam keadaan ini. Mungkin engkau berkata, mengapa ini terjadi? Seperti yang jahat terjadi kepada diriku. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan luaskan ini semua terjadi, ada maksud Tuhan yang lebih dahsyat, lebih hebat lagi di balik itu. Maka Tuhan mereka-rekakan yang baik kepada umatnya. Iblis mereka-rekakan yang jahat, ingin menumpas umat Tuhan, ingin membunuh orang-orang. Tapi Tuhan menawarkan satu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah sahabat amigos yang menerima berkat firman Allah pada hari ini, mereka semuanya terjamah oleh kasih Tuhan. Demikian juga apabila mereka mengalami dampak-dampak yang sesuatu yang terjadi akibat masalah yang sedang terjadi ini,
Tuhan sanggup untuk mengangkat semua beban-beban dan semua hal yang mereka alami. Karena kelegaan hanya ada di dalam Kristus. Mereka akan alami kelegaan yang utuh. Damai sejahtera. Sahabat, kami membuka line telepon, SMS, WA di 0853 98980421. Dan kita akan kembali setelah diberkati dengan satu pujian di pagi hari ini.
I want you to know that Jesus Christ is very real. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And you have been listening. Amigos, 100.8 FM, making life more meaningful. Ya, masih di 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Ya, kami masih tetap membuka line telepon, SMS, WA di 085398980421. Kita masih bersama dengan Pendeta Ronald Aruben di pagi hari ini. Dan kita langsung saja ya Bapak, ada yang bergabung lewat SMS. Di sini dikatakan, saya telah terlanjur menikah dengan orang yang otoriter, beda denominasi. Ibadah online pun dilarang. Tolong doakan kami untuk tidak jatuh dalam dosa, dari Siska. Nah, bagaimana solusi untuk sahabat kita yang mengalami masalah seperti ini, Bapak? Ya, dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dalam Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang sudah terjadi, kita tidak perlu menyesal masa lalu. Bahkan firman Allah katakan, mari kita pandang ke depan. Yesus dia pencipta, dia Allah itu sendiri yang sanggup mengubah keadaan. Kalau untuk sekarang posisi dari seorang ibu ini tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan nanti akan menolong dalam segala hal, tetap beriman. Sebab hubungan dengan Tuhan itu adalah pribadi, hati kita dengan Tuhan. Di rumah pun hati daripada ibu itu ada dengan Tuhan, berdoa dan berserah. Nanti Tuhan akan menyelesaikan segala hal. Karena ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan lebih sanggup dari kita. Dia lebih tahu, dia yang memonitor dari surga, dia yang pegang kendali. Jadi ibu tidak perlu takut, sebab yang pegang kendali hidup daripada ibu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri. Serahkan kepada ahlinya. Tuhan itu ahli dalam segala hal. Dia sanggup untuk berikan jalan keluar yang mungkin ibu belum pernah pikirkan sebelumnya. Jadi jangan takut, tak percaya dan setia kepada Tuhan. Iya, oke. Nah, ini juga ada yang bergabung di live streaming di pagi ini. Ada Maralam Sihombing. Shalom, selamat pagi. Shalom, hambanya. pagi, Pak. Ada juga Jaudi Tumuju. Shalom, Pendeta Ronald Aruben. Terima kasih Pak Modi. Shalom amigos, tomohon. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kabar baik boleh diperdengarkan bagi kita di pagi hari ini, dan diberkati. Puji Tuhan, pagi ini kabar baik boleh diperdengarkan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih firman Tuhan yang sungguh memberkati. Ada juga dari Ina yang berkata haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang luar biasa telah disampaikan di pagi hari ini dengan topik yang luar biasa juga, tak tergoncangkan. Nah, ini Bapak, apakah ayat ini membicarakan atau yang dimaksud dengan topik ini membicarakan soal iman kita atau seperti apa? Ya, tentu pertama iman kita, posisi kita dengan Tuhan. Apapun masalahnya. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, beres, kita akan menjadi tenang karena janjinya seperti itu. Dia tinggalkan kepada kita damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Akan beda. Sekalipun dalam kegoncangan, kita akan mengalami rest seperti Yesus. Yesus sudah berikan contoh, waktu angin ribut, murid-murid sudah sekarat, tapi dia tertidur di buritan. Nah, spirit itu yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. Dalam kegoncangan pun kita akan tetap tenang. Nah, itu yang luar biasa yang Tuhan sendiri dia katakan, dia jadi pola, dia jadi contoh. Dia memberikan itu kepada kita, bukan cuma sekedar peristiwa terjadi dengan murid-muridnya, tetapi kehidupan itu yang luar biasa akan menjadi realita dalam hidup kita kalau kita percaya. Iya. Jadi berbicara soal iman kita supaya tidak tergoncangkan dalam kondisi apapun ya, Bapak. Iya. Nah, ini juga pertanyaan dari sahabat Amigos. Siapa yang dapat menggoncangkan kita? Ya, yang menggoncangkan kan dari luar. Kalau posisi rohani kita ada Kristus dalam, siapa yang menggoncangkan? Tentu dari luar. Tetapi tetaplah di dalam Kristus.
Kalau kita stay at home, kita juga stay with Christ. Yes. Itu tetap Yeah. kita dalam Kristus. Dia tidak pernah menggoncangkan kita. Sebab dia adalah penolong dan pembela bagi kita. Apakah iblis dapat menggoncangkan kita atau bagaimana, Bapak? Iblis dari luar akan menggoncangkan, tapi kalau posisi rohani kita kuat, kita tidak akan tergoncangkan. Berarti iblis punya potensi dapat menjatuhkan kita atau Dapat bagaimana? menjatuhkan. Atau tidak bisa? Seperti manusia pertama kan dia menggoda. Masalahnya mereka mendengarkan perkataan iblis itu. Makanya dalam situasi seperti ini jangan dengarkan perkataan iblis. Dengarkanlah perkataan Tuhan, ya. Iya. Maka engkau tidak akan tergoncangkan. Di ayat tadi sudah dibacakan, kenapa Tuhan menggoncangkan kita begitu? Ya. Apa alasannya? Di Yesus kan sudah katakan dalam perumpamaan dalam kitab Matius, maka rumah itu dibangun di atas dasar bukit batu atau dasar batu karang. Maka datanglah banjir. Berarti itu sudah tahu akan datang banjir, akan datang hujan, akan datang angin, akan datang ujian, akan datang goncangan, supaya membuktikan kemurnian iman. Sepanjang Alkitab, orang-orang percaya diizinkan terjadi kegoncangan untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Daniel juga sudah ungkapkan, karena pada akhir zaman orang akan diuji, disaring, dan dimurnikan. Iya, dimurnikan seperti apa ya, Bapak? Ya, inilah yang dimaksud pemurnian iman. Iman kita, pengharapan kita, sukacita kita juga diuji oleh Tuhan. Apakah kita cuma bersukacita waktu kita dapat uang, dapat berkat? Matius pasal 5 katakan orang dunia juga melakukan yang sama. Untuk membedakan orang dunia dan anak Tuhan, di dalam keadaan seperti inilah akan buah-buah kehidupan itu akan terjadi, menjadi nyata. Itulah maksud ujian. Ada perbedaan nanti. Anak Tuhan diuji, digoncang sana, goncang sini, tetap dia katakan puji Tuhan, haleluya. Ya. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan goncangan terjadi supaya iman kita murni, ya Pak? Ya, menjadi murni dan buah-buah nanti akan Kelihatan. Jadi perbedaannya akan terlihat dari apa yang kita akan alami, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, ta? Bagaimana respon kita terhadap hal ini? Iya, Ya. betul. Jadi luar biasa topik di pagi hari ini dengan tema tak tergoncangkan. Kami tetap membuka line telepon bagi sahabat Amigos yang ingin menanyakan atau sharing atau membutuhkan topangan doa. Kami tetap membuka di 085398980421. Dan kita akan kembali lagi dengan sharing berikutnya setelah satu pujian yang akan kita dengar di pagi hari ini. Betapa tidak kita bersyukur
masih di 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Sahabat, kita masih tetap bersama dengan Pendeta Ronald Aruben dengan topik tak tergoncangkan. Kami tetap membuka line telepon, SMS, WA di 0853 9898 0421. Bagi sahabat yang ingin bergabung untuk sharing atau membutuhkan topangan doa, kami memberikan kesempatan untuk bergabung di FB Amigos Tomohon dan atau di nomor tunggal kami ini. Kita akan sambung dengan sharing yang luar biasa di pagi hari ini dengan tema tak tergoncangkan. Ya, Bapak, bagaimana apa yang tidak dapat menggoncangkan kita? Ya, Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah bergoncang. Ya, dia tetap. Makanya dalam penyelama diumpamakan bagaikan gunung batu. Itu pemazmur, mengapa dia andaikan Tuhan bagai gunung batu? Sebab pemazmur yang hidup di Timur Tengah, dia melihat hanya gunung batu yang tidak bergerak. Di sana ada padang pasir, ada timbul itu bukit pasir. Kalau bukit pasir datang itu badai padang pasir, dia lenyap, dia berpindah-pindah. Tapi hanya satu yang tetap, yang tidak pernah berpindah, gunung batu. Maka dia dapat hikmat dari Tuhan. Oh, seperti itulah Tuhan kita. Karena itu Yesus dikatakan dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dialah pribadi yang tidak pernah tergoncang sekalipun. Karena itu mari kita dekat kepada Dia, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Ya, bagaimana supaya kita orang-orang percaya dalam posisi-posisi yang mungkin bikin hati kita sukar, bikin kita tidak mampu, kita tetap tidak tergoncangkan iman kita, tetapi tetap bertahan. Ya, itu yang disebut percaya, iman. Imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu juga yang menyembuhkan engkau. Ada seorang perempuan yang pendarahan, ketika dia yakin dalam hati, kalau saya pegang jubahnya pasti aku sembuh. Nah, ini ketetapan iman ini penting dan keyakinan. Dia ucapkan, kalau aku pegang jubahnya aku akan sembuh. Akhirnya dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dia yakin. Nah, ini keyakinan ini yang kita harus bangkitkan. Imanmu yang menyelamatkan engkau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Ya, posisi iman kita yang harus kita perkuat pada hari-hari ini. Jadi harus mungkin baca firman ya Pak, Ya, baca firman, berdoa firman, atau berdoa bagaimana? Bersama keluarga. Kan sekarang ibadah di rumah, ya seharusnya tiap kepala keluarga atau siapapun beribadah di rumah, pimpin ibadah di rumah masing-masing. Ya. Di sana kita mendengarkan firman, kita menjadi kuat. Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak supaya ibadah kita, apalagi ini kan semua online ya, bagaimana supaya ibadah kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Ya, karena itu dikatakan posisi hati kita adalah bait Allah. Tuhan hadir dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagia mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Jadi orang melihat Allah bukan cuma nanti di gereja, bukan cuma nanti waktu dia berdoa berpuasa 40 hari, tapi garis firman Tuhan atau firman sudah menetapkan Matius 5 ayat 8, berbahagia mereka yang suci hatinya. Dalam teks bahasa Yunani artinya itu yang murni hatinya. Jadi mari nih hati ini kita berusaha untuk supaya suci dengan cara kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Justru di masa ini kita banyak merenungkan. Kita stay at home, juga stay di hadapan Tuhan untuk merenungkan. Mungkin ada banyak kelakuan-kelakuan kita yang sudah salah, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Hati kita bersih, dan saat itulah kita beribadah, ibadah yang benar. Roma 12 ayat 1. Iya. Jadi pengertian atau definisi dari ibadah ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, kembali saja ke Alkitab. Roma 12 ayat 1, persembahkan dirimu jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena korban Kristus akan membuat kita layak untuk diterima oleh Bapa Surgawi. Jadi bukan karena ada gedung baru kita menikmati hadirat Tuhan ya Pak? Sebab pribadi kita lah bait Allah itu yang sesungguhnya. Iya, betul. Ya, ini ada yang bergabung juga di live streaming di pagi hari ini di Facebook. Ada Novi yang mengamenkan firman Tuhan. Ya. Kita akan lanjut dengan sharing kita di pagi hari ini dengan sesi terakhir, tetapi setelah satu pujian yang akan kita dengar di pagi hari ini akan memberkati kita.
Ya, masih bersama dengan saya, Graciela, dan masih bersama dengan Pendeta Ronald Aruben di pagi ini. Dan kita akan terus dalam sharing kita di pagi hari ini dalam sesi terakhir. Tapi kita masih tetap membuka line telepon, SMS, WA di 085398980421. Yang ingin bergabung, sharing atau membutuhkan topangan doa, bisa bergabung di nomor tunggal kami ini. Nah, begini Pak, jadi apa kegoncangan ini harus terjadi atau perlu terjadi dalam kehidupan kita atau bagaimana? Apapun keadaannya, ini sudah terjadi. Maksudnya perlu terjadi atau Ya. bagaimana? Karena Tuhan sudah katakan tadi dalam firman. Makanya dalam Ibrani katakan akan terjadi. Dan apapun terjadi, ada satu hal yang kita harus yakin bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa, tapi mari kita langsung saja memandang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan luaskan, pasti Tuhan yang akan membela, akan menolong. Segala fasilitas Tuhan sudah siapkan untuk membela umatnya. Itulah kesetiaan Tuhan. Sejak zaman Israel pun seperti itu. Pembelaan Tuhan itu luar biasa, di luar pemikiran kita. Itu yang perlu sekarang adalah selain stay at home, ini iman kita, stay with our faith. Iman kita harus tetap siap-siap dan tetap berserah kepada Tuhan. Itu saja iman kita yang kita harus perkuat. Iya, tapi pada kenyataannya ini Pak, banyak orang Kristen, tapi tidak semua ya. Ada orang Kristen yang dalam keadaan seperti ini, sama seperti pandemik yang terjadi ini, banyak yang sebagian mungkin ya yang mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang di sekitar. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan orang-orang seperti ini? Padahal sudah percaya kepada Yesus. Supaya kepercayaan kita itu menjadi lebih sungguh-sungguh lagi. Kan firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin ada kelemahan, ada kelalaian. Selama ini tidak disadari bahwa itu kelemahan kita. Selama ini belum disadari bahwa itu yang masih kurang kepada kita. Baiklah dalam masa-masa kita tinggal tenang ini, justru kita akan feedback kepada hidup kita. Kita akan introspeksi. Oh, ini kita ini masih lemah dalam perkara ini. Supaya kita introspeksi segala kerendahan hati dan datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Tidak perlu malu kalau kita pernah salah, kita pernah veto, orang bilang pernah kita melanggar, tapi Tuhan itu dia katakan kalau dia luaskan, kalau dia memukul dia juga akan membalutnya. Nah, itulah harapan kita dalam Kristus. Dia sanggup untuk menolong. Tinggal kejujuran hati kita dan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Itu saja. Iya. Jadi harus tetap percaya kepada Tuhan ya, Tuhan. dalam keadaan apapun juga. Nah, kesimpulan yang dari ayat yang Bapak ambil hari ini bagaimana? Puji Tuhan, sahabat amigos yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sudah berkata, di mana 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada.
Jadi ibadah yang benar adalah ketika Tuhan hadir di dalamnya. Entah satu orang sekalipun, entah dua orang sekalipun, atau setelah ini selesai di gereja sekalipun. Tapi yang poin utama adalah kehadiran Tuhan. Ada dalam pribadi kita, ada di dalam ibadah kita. Kalau Tuhan hadir, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan hadir, yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi kita akan menutup program Berita Firman Tuhan, dan Bapak Pendeta Ronald Aruben akan berdoa bagi kita semua, dan khususnya juga bagi Ibu Siska yang sudah SMS tadi ya. Oh ya. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, boleh kembali menerima berkat firman-Mu dalam renungan pada saat ini. Biarlah kami terjamah oleh kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan sendiri yang menjamah kami. Kalau Engkau izinkan ini terjadi dalam hidup kami, seperti firman berkata, Engkau yang memukul, Engkau juga yang membalut hati kami, dan terjadi pemulihan dalam pribadi kami. Juga pada saat ini ada masa-masa kami introspeksi seluruh kehidupan kami, penyerahan kami, ucapan syukur kami, ibadah-ibadah kami, supaya kami sesuai firman Allah dapat beribadah dengan hati yang benar, hati yang bersih, yang berserah dan percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan jamah semua sahabat Amigos di rumah masing-masing, dan dimanapun sahabat Amigos berada, dekat maupun jauh sampai di luar negeri, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan, dan Tuhan sangat dekat dengan kami yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Berkati pemimpin dari Radio Amigos ini, Bapak Heri, Ibu Meike, dan saudara kami Rita, demikian dari Ella juga yang menjadi host pada saat ini, dan semua kami yang terhubung dengan Radio Amigos ini diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sehingga apapun menjadi kebutuhan kami terpenuhi menurut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.